Halo, halo, apa kabar nih Sobang? Balik lagi di podcast Wasbang, tempat ngobrol santai tapi isinya tetap berbobot. Betul banget, podcast ini cocok buat kamu kaula muda yang pengen update tapi nggak mau pusing. Dan hari ini topiknya seru banget karena kita bakal bahas sesuatu yang sering banget nih kita sebagai ASN itu dengar. Ya, bener banget. Core value ASN berakhlak. Sobat Wasbang udah pada tahu dong core value ASN berakhlak itu apa? Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sederhananya, berakhlak mengajarkan kita untuk bekerja dengan baik, jujur, terus belajar, saling menghargai, dan terbuka pada perubahan. Dan pada episode kali ini, sosok yang dinilai paling mencerminkan core value ASN berakhlak adalah Bapak Menteri kita, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kenapa sih kita memilih Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai topik pembahasan kali ini? Apa saja sebenarnya nilai-nilai berakhlak yang bisa kita lihat dari sosok Pak BGS dalam perannya sebagai Menteri Kesehatan? Dan yang paling penting, hal apa saja yang bisa kita pelajari dan tiru dari beliau, khususnya bagi kita sebagai generasi muda ASN yang sedang tumbuh dan belajar melayani negeri. Oke, sebelum bahas Pak BGS, kita refresh dikit kali ya. Sebagai ASN muda nih, masih pada tahu kan berakhlak itu ada apa aja? Ini aku bantu jelasin lagi ya, satu persatu. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan, yaitu mengutamakan kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Terus yang kedua ada akuntabel, bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan bisa dipertanggungjawabkan juga hasilnya. Yang ketiga ada kompeten, yaitu kita harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar pekerjaan yang dilakukan secara profesional. Terus lanjut ada harmonis, yaitu menjaga hubungan baik, saling menghargai, dan bekerja rukun dengan siapapun. Lanjut ada loyal, setiap pada tugas, pimpinan, dan negara, serta menjaga nama baik instansi. Lanjut ada juga adaptif nih, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan terbuka terhadap hal baru. Dan yang terakhir ada kolaboratif, mau bekerja sama, saling membantu, dan terbuka untuk berkontribusi bersama. Oh, gitu ya, Kak. Aku baru tahu nih, kira-kira yang paling menggambarkan dari diri Kak Putri di poin nomor berapa? Kalau aku sih kayaknya adaptif ya Kak, karena aku tuh mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru gitu. Kalau dari Kak Arkan dan Kak Rahmat di poin nomor berapa kira-kira? Kalau aku termasuk orang yang kompeten, karena bisa ngerjain tugas dengan baik, paham apa yang harus dilakuin, dan pengen terus mau belajar buat ningkatin kemampuan. Hmm, Kalau saya sendiri kayaknya bekerja dengan berorientasi pada pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima nih untuk masyarakat. Gimana Kak Sita? Nah, dari obrolan tadi sudah kelihatan ya, setiap orang itu bisa punya nilai berakhlak yang paling menonjol. Dan kalau kita bicara soal tokoh yang menarik untuk dibahas, Pak Budi Gunadi Sadikin jadi salah satu contohnya. Karena meskipun beliau tidak berasal dari latar belakang kesehatan, tapi justru di situ kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai berakhlak diterapkan dalam kepemimpinannya. Untuk nilai pertama, berorientasi pelayanan. Aku mau nanya nih ya, menurut kalian sikap berorientasi pelayanan yang pernah kalian dari sosok Pak BGS itu apa? Oke, kalau dari yang aku lihat nih ya, kebijakan-kebijakan Pak BGS itu fokusnya ke dampak ke masyarakat gitu. Jadi nggak cuma prosedural gitu. Benar nih, kayak berita yang berikut ini nih. Pak BGS mendorong layanan kesehatan dekat dengan rumah bagi korban bencana Sumatera kemarin. Beliau menegaskan penguatan layanan primer khususnya puskesmas setelah revitalisasi rumah sakit sudah rampung. Nah, nah, itu nyambungnya ke akuntabel. Beliau soal target sangat terbuka, termasuk data, bahkan risiko-risiko kebijakan. Nggak ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Misalnya nih, contoh,
sewaktu beliau mendatangi gedung KPK untuk melakukan sejumlah proyek yang cukup memakan anggaran besar di Kementerian Kesehatan, beliau meminta untuk KPK langsung mengawasi proyek-proyek tersebut. Jadi akuntabel itu bukan cuma soal laporan ya, tetapi juga berani bertanggung jawab atas keputusan. Ya, benar. Nah, tadi kan udah dua nih, berorientasi pelayanan dan akuntabel. Yang ketiga itu adalah kompeten. Kalau ngomongin Pak BGS, menurutku nilai kompeten ini kelihatan banget sih di beliau. Setuju nggak, Kak Putri? Setuju banget, karena beliau itu orang yang sangat data driven ya menurut aku. Banyak banget kebijakan kesehatan yang dibuat oleh beliau ini berdasarkan angka, riset, dan analisis yang sudah pernah dilakukan. Kalau kita bicara soal kompeten, sosok Pak BGS ini menarik banget nih. Coba lihat gambar ini nih. Meski beliau bukan berasal dari dunia kesehatan, Pak BGS justru menunjukkan kemampuan besar untuk belajar dan memahami persoalan dari dasar. Beliau mau mendengarkan masukan dari para ahli, serta menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, dan fokus pada masalah dan fokus pada solusi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Buktinya, beliau sampai mendapatkan penghargaan dari The Goalkeeper dari The Gates Foundation. Itu juga nyambung ke adaptif. Pak BGS ini sangat adaptable dengan situasi-situasi yang baru, terutama di masa krisis. Beliau juga beradaptasi dengan era sekarang yang serba digitalisasi. Beliau rajin memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui kontennya. Budi gemar sharing di sosial media pribadinya. Bener banget, Kak. Dunia kesehatan itu dinamis banget. Dan beliau nggak stuck di cara yang lama. Yaps, dan buat kita yang muda-muda, ini relatable banget. Karena sekarang tuntutannya kan harus cepat belajar dan fleksibel. Nilai berikutnya nih yang nggak kalah penting itu ada harmonis nih guys. Gimana nih? Iya lagi, kalau aku lihat ya, Pak BGS ini cukup menghargai perbedaan ya, baik lintas generasi, lintas profesi, bahkan lintas instansi. Dan itu kelihatan dari cara beliau di dalam membangun tim di Kementerian Kesehatan. Iya, suasana kerja yang sehat itu sangat penting ya. Harmonis itu bukan selalu setuju, tapi saling menghargai. Yaps. Terus ada kolaboratif nih guys. Pak BGS itu sering banget ngajak kerja bareng. Mulai dari swasta, akademisi, sampai organisasi internasional. Bener banget tuh Kak Bella. Beliau itu benar-benar sadar kalau masalah kesehatan nggak bisa diselesaikan sendirian. Kayak berita ini nih, pada 21 November tahun lalu, Kemenkes dan Kemenpar menandatangani kerjasama untuk meningkatkan layanan wisata kesehatan. Nah, ini nih, pesan penting buat kita juga. Dengan kolaborasi, kita bisa semakin kuat. Nilai terakhir, loyal. Menurut pendapatku ya, loyalitas Pak BGS sudah terlihat dari komitmennya terhadap negara dan juga tugas-tugasnya. Iya, beliau juga tetap fokus untuk menjalankan arahan presiden dan tujuan besar pembangunan kesehatan. Ya, meskipun tantangannya berat ya. Ya, dan loyal di sini bukan cuma sekedar patuh, tapi berintegritas dan konsisten. Kalau kita simpulkan lagi nih dari uraian yang udah kita obrolin tadi, sifat Pak BGS itu mencerminkan berakhlak itu sendiri gitu. Antara lain yang pertama, beliau itu fokus sama pelayanan masyarakat. Terus beliau juga bertanggung jawab dan juga transparan. Beliau juga berbasis data dan kompeten, terbuka terhadap perubahan, menghargai perbedaan. Beliau juga suka melakukan kolaborasi dan juga setia pada tugas dan negara. Nah, iya tuh. Semua yang disampaikan oleh Kak Putri dan teman-teman semua sebenarnya relevan banget nih buat kita, para ASN muda. Karena berakhlak itu bukan cuma slogan, tapi sikap kita sehari-hari. Nah, bener banget. Nih, Sobang, sekarang giliran kamu. Menurut kamu, nilai berakhlak apa yang paling kelihatan dari Bapak BBGS?
Atau nilai berakhlak apa yang lagi kamu coba terapin di tempat kerja kamu? Tulis di kolom komentar ya. Kita pingin banget nih baca berita cerita kamu dan pengalaman kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe di podcast ini biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Karena belajar nilai ASN bisa juga lewat cara yang santai dan juga rileks. Aku Sita Widya. Aku Bea Santia. Dan aku Putri Aryani. Dan aku Arkan Syafian. Dan saya Rahmat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap berakhlak. Kelompok Wasbang. Was-was. Bang, bang. Bye. 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 Bye.